Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurifawati Arfan dari kelas PTIK C. Saya ingin membahas tentang perkenalan teknologi informasi. Yang pertama adalah definisi sistem informasi, yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menurut Alter pada tahun 1992, yang dimana sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Dan yang kedua adalah menurut Bodnar dan Hoppen pada tahun 1993, yang dimana sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras, perangkat lunak yang dirancang untuk menginformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Yang ketiga adalah menurut Hall pada tahun 2001, yang dimana sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, proses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Yang kedua adalah teknologi informasi. Sejarah teknologi informasi. Istilah teknologi informasi mulai populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi komputer atau pengolahan data elektronis atau PDE, Electronic Data Processing atau EDP, lebih dikenal istilah teknologi informasi mulai banyak digunakan untuk menggantikan sistem manajemen. Istilah teknologi informasi atau TI lebih berorientasi ke teknologinya. Teknologi informasi TI adalah subsistem atau sistem bagian sistem informasi. Definisi teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebagai bagian dari ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK. Secara umum adalah semua yang teknologi berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, akuisisi, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Pembahasan yang ketiga adalah peranan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Contohnya seperti pengambilan uang melalui ATM, transaksi melalui internet yang dikenal dengan perdagangan elektronik, transfer uang melalui fasilitas m-banking yang dilakukan dari rumah, dan lain-lain. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa teknologi informasi menggantikan peran manusia. Teknologi memperkuat manusia. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Alter pada tahun 1992 mengemukakan berbagai kecenderungan teknologi yang berkaitan dengan sistem informasi, yaitu yang pertama, meningkatkan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektronik. Yang kedua, ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak. Yang ketiga, portabilitas peralatan-peralatan elektronis semakin meningkat. Yang keempat, konektivitas meningkat. Yang kelima, kemudahan pemakaian meningkat. Dan yang terakhir, ketidakmampuan mengotomatiskan logika masih berlanjut. Pembahasan selanjutnya adalah perkembangan TIK. Pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penggelaran jaringan komunikasi dengan kabel yang meneliti seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Memasuki abad ke-20, tepatnya antar tahun 1910 sampai 1920, realisasi transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Komunikasi suara tanpa kabel segera berkembang pesat, dan kemudian bahkan diikuti pula oleh transmisi audio visual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an.
Komputer elektronik pertama beroperasi pada tahun 1943 yang kemudian diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu integrat elektronik pada tahun 1957. Pembahasan yang terakhir adalah kebijakan nasional bidang TI. Menyadari pentingnya TIK sebagai bidang yang berperan besar dalam pembangunan nasional, Kementerian Negara Riset dan Teknologi memberikan arahan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan melalui kegiatan riset antara lain terbagi menjadi 5. Yang pertama itu instruktur informasi, terdiri dari 3 aspek yang seluruhnya harus dibangun secara paralel dan saling menunjang. Yang kedua adalah perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak diarahkan pada realistis sistem aplikasi yang mampu menunjang proses transaksi ekonomi yang cepat dan aman serta pengambilan keputusan yang benar dan cepat. Yang ketiga adalah kandungan informasi. Kegiatan pengembangan kandungan informasi bertujuan melakukan penataan, menyimpan dan pengolahan informasi yang diperlukan. Yang keempat adalah pengembangan SDM dan kelembagaan. Dalam pengembangan sumber daya manusia atau SDM diperlukan upaya peningkatan kemandirian dan keunggulan yang salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan, membentuk keahlian dan keterampilan. Dan yang terakhir adalah yang kelima, pembangunan regulasi dan standarisasi. Program kajian regulasi meliputi penyusunan undang-undang, penyempurnaan berbagai kebijakan terkait bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.